harus bisa dengan kata-kata yang mengandung nilai kebajikan, kemudian tanggung jawab. Dari penjelasan itu kira-kira kalian sudah sampai atau masih bingung dengan kita kelas? Nanti kita akan menyusun keyakinan kelas. Nah, kita buat bersama-sama. Nanti kalian ibu beri kertas, ya, beri kertas post-it. Nah, kalian kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas. Dan ketika membuat, kalian harus mengukur dengan kemampuan kalian, ya. Jadi nggak usah yang sulit, sekiranya kalian bisa melaksanakan dengan tanggung jawab. Bisa kita mulai, anak-anak? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Iqbal, siswa kelas 4A SDN Gunung Anyar Tambak 628. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang sekali karena terlibat langsung dalam proses penyusunannya. Menurut saya keyakinan kelas penting dilakukan karena melatih siswa untuk bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Yang terhormat Kepala SDN Gunung Anyar Tambak 628 Surabaya, yang kami hormati Ibu Titin Bilhuda MPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Gunung Anyar Tambak 628 Surabaya, dan selaku pemateri diseminasi pada hari ini, serta hadirin sekalian peserta diseminasi yang kami hormati. Diseminasi pada hari ini mengambil tema tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus upaya untuk menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada acara diseminasi hari ini. Baik hadirin, selanjutnya kami sampaikan beberapa ketentuan acara diseminasi pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, berikutnya penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita lanjutkan ke materi, mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan acara diseminasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ekses. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin peserta diseminasi yang kami hormati, baiklah, mari kita simak materi dari Ibu Titin Bilhuda MPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Gunung Anyar Tambak 628 Surabaya. Kepada Ibu Titin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Gunung Anyar Tambak 628,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gunung Anyar Tambak 628 beserta staf. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua karena berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak bersama saya Titin Bilhuda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Gunung Anyar Tambak 628 Kota Surabaya. Sebelum saya awali materi, saya ingin mendengar semangat dari Bapak Ibu sekalian. SDN Gunung Anyar Tambak 628, panjenengan bisa jawab luar biasa. Ya? SDN Gunung Anyar Tambak 628 luar biasa. Sekali lagi, SDN Gunung Anyar Tambak 628 luar biasa. Baik, terima kasih. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, untuk mewujudkan visi pendidikan ini perlu dibudayakan yang namanya budaya positif. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah Bapak Ibu ketahui? Saya akan membagikan posit. Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang budaya positif dan panjenengan tuliskan di kertas, kemudian bisa ditempel di papan tulis. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa tempelkan di papan tulis, ya.
Ibu sudah selesai semua, nggih. Saya akan membacakan salah satu. Saya lihat dulu. Akan saya panggil salah satu peserta, nggih, untuk membacakan apa yang sudah panjenengan tulis. Ini ada jawaban dari salah satu peserta, dari Bu Pita. Nah, Bu Pita, monggo panjenengan bacakan apa yang Ibu tulis tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif adalah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Gita. Oke, yang disampaikan oleh Bu Gita betul, nggih, salah satu budaya positif di sekolah bisa berupa 5S. Jadi apa saja yang akan kita bahas dalam budaya positif yang sudah kami pelajari dalam modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Konsep inti budaya positif dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini saya rasa Bapak dan Ibu tidak asing karena dalam PMM kita mengambil indikator disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, mungkin dalam pengisian PMM panjenengan disuruh memilih modul mana yang kita pelajari dalam indikator disiplin positif. Dan salah satunya mungkin panjenengan sudah pernah dengar ada keyakinan kelas, segitiga restitusi. Tapi apa itu? Ya, selama ini kan kita belum mendapatkan materi itu. Baik, saya lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita berilusi bahwa guru berhak mengontrol murid. Padahal di sini guru harusnya berpihak pada siswa, bukan kita memaksa siswa. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi dikatakan di sini bermanfaat artinya bermanfaat kepada siswa. Jadi pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara harus berpusat kepada murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, disinilah ada 4 miskonsepsi tentang kontrol kita terhadap siswa. Seharusnya apa yang harus dilakukan guru? Nah, di sini harus ada perubahan, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori
stimulus respon dan harus diubah berdasarkan teori kontrol. Secara stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama, padahal dalam teori kontrol, realitas setiap murid atau setiap manusia, setiap insan seharusnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama. Seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang kita pikirkan dengan yang dipikirkan orang lain tentunya tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini bisa dikatakan kita egois ya. Jadi semua orang harus sesuai dengan pemikiran kita. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semuanya, ya. Pasti orang melakukan kesalahan ada penyebabnya. Kemudian berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam berpikir pasti ada yang menang atau kalah. Dalam konsep teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, selama ini kita menganggap disiplin itu artinya peraturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, pasti siswa mendapat hukuman, dapat sanksi, ya. Betul sekali. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin harusnya mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Dan kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi bisa profil pelajar Pancasila, kemudian ada ID Primary Years Program, dan juga ada keterampilan hidup. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan pasti di setiap sekolah punya tujuan nilai-nilai apa yang harus diterapkan oleh siswa. Dan selama ini nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan sekolah kita yang sudah kita laksanakan adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini bisa kita wujudkan dalam visi sekolah yang mana visi sekolah nanti harus mencerminkan nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh siswa. Untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia.
sekolah pasti memiliki apa yang namanya kebutuhan. Sedangkan kebutuhan yang di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya di sini ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang. Nah, pasti setiap orang membutuhkan kasih sayang, ya. Nah, kasih sayang ini berupa rasa diterimakan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi sebagai manusia itu kan tidak hanya sebagai makhluk individu, tapi juga ada berperan sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial di sini kita adalah bagian dari kelompok di masyarakat yang membutuhkan kasih sayang, kerjasama, begitu, ya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini artinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kesenangan di sini bisa bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi harus ada yang namanya rasa bahagia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Motivasi ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan materi ini ada dalam modul disiplin positif di PNMG. Jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya restitusi, ada yang namanya konsekuensi. Ketiga hal ini artinya berbeda, tapi selama ini mungkin panjenengan ada yang menyamakan ketiga arti kata ini, ya. Untuk hukuman ini artinya tidak terencana, jadi bisa dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan hukuman apa yang akan diberikan pada dirinya. Kemudian bersifat satu arah, artinya bersifat satu arah di sini hukuman ini tidak didiskusikan, tidak dibicarakan, jadi hanya penghukum saja yang memberikan hukuman tanpa murid tahu. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik atau psikis. Jadi misalkan ada murid yang terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk ke kelas, kita suruh kamu berdiri saja di depan kelas. Nah, seperti itu termasuk hukuman. Dan
Hukuman ini seharusnya tidak diterapkan. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini artinya terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi sebelum murid ini tahu sanksi apa yang dia terima, ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalkan di kelas ada siswa yang terlambat, mereka mendiskusikan, nah, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, kira-kira sanksinya apa ya? Jadi ada kesepakatan. Ketika salah satu tidak menyetujui, artinya kita harus mencari kesepakatan apa yang bisa disetujui oleh kedua pihak, yaitu guru dan siswa. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Nah, artinya di sini tidak nyaman karena apa yang dia lakukan, tindakan yang dia langgar, ada konsekuensi yang harus dia terima. Jadi ada pelanggaran, ada sanksi, dan sanksinya itu sudah disepakati sebelumnya. Dan siswa tahu ketika dia melanggar aturan tertentu, dia akan menerima sanksi yang sudah disepakati. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan dalam restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid ada masalah, guru akan bertanya kepada siswa. Nah, ditanya, kira-kira salahnya apa? Kemudian siswa menentukan sendiri solusi apa dari permasalahan yang sudah dia ciptakan atau yang dia hadapi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mendengar semangatnya sekali lagi. SDN Gunung Anyar Tambak 628. Sekali lagi ya. SDN Gunung Anyar Tambak 628. Luar biasa. Alhamdulillah masih semangat ya Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Posisi ini mungkin kita semuanya sudah pernah melakukan ya, cuma kita tidak tahu tentang teorinya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin kita semuanya sudah melakukan ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum ini biasanya indikatornya ada muridnya yang melakukan kesalahan, kemudian dia dimarahi. Jadi gurunya menunjukkan kemarahan kepada siswa. Ini guru pada posisi kontrol penghukum. Kemudian ada yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini indikatornya biasanya guru ini akan berbicara dengan lembut kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi siswa dibuat merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan. Ini pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Jadi guru memposisikan siswa itu sebagai temannya, sehingga siswa ini lebih terbuka dalam menghadapi masalah. Dia akan curhat, kemudian dia merasa seperti, oh ini bukan guru saya, tapi dia merasa guru saya adalah teman saya. Di setiap posisi kontrol ini pasti memiliki kelemahan ya. Mungkin kalau kita melihat guru sebagai pemukul, pembuat merasa
sebagai teman, jadi biar murid itu merasa nyaman. Sebagai teman di sini juga memiliki kelemahan. Jadi siswa akan merasa dia itu menggantungkan diri kepada guru yang dia anggap sebagai teman. Jadi ketika dia ada masalah, misalkan tidak ada guru yang dia anggap teman, dia merasa guru yang lain ini bukan temannya. Mau bercerita itu dia merasa tidak nyaman, sehingga dia hanya menganggap hanya guru yang sebagai teman itu yang baik. Yang lainnya saya mau ngomong itu merasa tidak belak-belakan gitu, tidak terbuka. Jadi masih ada kelemahan. Dan waktu saya menerima materi ini, saya juga menganggap posisi yang paling pas itu sebagai teman. Ternyata bukan. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru dia bersikap datar kepada siswa, kemudian bersikap formal, menganggap saya guru, kamu murid. Nah, seperti itu, Tapi guru sebagai pemantau di sini memang guru tidak akan langsung kepada siswa. Guru bertindak, dia akan memantau segala tindakan siswa. Ketika tindakannya benar, kita akan membiarkan tindakan itu. Tetapi ketika tindakan salah, guru akan langsung menegur siswa yang bersalah, apa yang sudah dia lakukan. Jadi langsung ada pantauan dari guru. Kemudian posisi yang terakhir dia sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer inilah dalam pendidikan guru penggerak yang dianggap adalah posisi yang paling tepat. Padahal kalau dalam pelaksanaan mungkin dari pemikiran kita tidak selamanya betul, tidak harus posisi manajer itu paling benar. Jadi posisi manajer di sini guru bertindak sebagai pengatur. Jadi siswa yang bersalah akan dipanggil. Jadi guru dan siswa akan mendiskusikan apa kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi guru membuat siswa menyadari kesalahan apa yang dia perbuat dan harus mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sudah dia perbuat. Jadi siswa membuat masalah, siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi guru ini sebagai pengatur ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian ada hukuman hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ini sebagai contoh kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada lagi yang berkata, berapa kali ibu harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu. Nah, ini adalah contoh kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi gurunya itu dengan nada membalas kepada siswa. Sudah berapa kali lah kamu membuat kesalahan? Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Itu merasa kecewa pada kamu. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, otomatis kan siswa merasa, oh iya, saya melakukan kesalahan ya, gitu ya. Jadi siswanya memang dibuat dia menyesal. Kemudian ada lagi tanggapan guru, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi guru sebagai teman. Jadi guru dan siswa tidak ada
temannya sendiri. Kemudian ada lagi guru yang berbicara, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah contoh posisi guru sebagai pemantau. Jadi guru ketika ada siswa yang bersalah, dia akan menegur siswa tersebut dan langsung memutuskan solusinya apa. Jadi solusinya ketika siswa tidak memakai atribut, guru tadi sudah menganjurkan harus memberi atribut ke koperasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru berbicara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi guru mengarahkan kesalahannya apa, kemudian siswa disuruh mencari solusi yang tepat, yang mampu dia lakukan. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini ada beberapa kalimat, mungkin Bapak dan Ibu bisa menebak kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan guru dalam posisi ini. Kemudian ini posisi kontrol apakah aku ketika guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol guru di mana, nggih? Mungkin bisa salah satu nggih yang menyampaikan pendapatnya. Monggo Ibu. Oh, Bu Fenty, monggo. Membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nggih. Betul nggih apa yang disampaikan Bu Fenty. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol guru di sini sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi deh kalimat berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apakah ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kira-kira posisi guru sebagai apa, Dewi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Monggo. Linda. Pemantau, guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Kira-kira apa ada pendapat yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sudah pindah nih Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira posisi guru sebagai apa? Manajer. Betul sekali. Jadi posisi guru sebagai manajer. Kemudian dalam kalimat ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Betul sekali nggih. Sebagai bestie nih nggih. Jadi posisi guru sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak
sekali ya. Jadi posisi guru sebagai pemantau. Ternyata seru ya Bapak Ibu, guru mempunyai kontrol terhadap murid yang selama ini kita semuanya sudah melakukan yang namanya 5 posisi kontrol guru, hanya saja kita tidak mendapatkan materinya ya, tidak paham. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga ada ya, yang namanya keyakinan sekolah. Kalau di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas, kemudian di sekolah ada juga keyakinan sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Yang mana kalau di pendidikan dulu ya, waktu zaman dulu yang kita dengarkan hanya kata peraturan, mematuhi tata tertib sekolah, mematuhi peraturan sekolah. Sepertinya sekarang kata peraturan itu sudah jarang disebut ya. Sekarang diganti dengan kata keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang dinamakan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibuat di awal tahun pelajaran baru, yang mana sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kita membuat kesepakatan dengan anak-anak kira-kira peraturan apa yang kita laksanakan di kelas, dan kira-kira apa yang terjadi jika salah satu dari siswa ada yang melanggarnya. Dan keyakinan kelas ini penting sekali ya, agar siswa belajar tentang tanggung jawab, yang mana kalau di setiap kelas kita tidak menerapkan keyakinan, maka siswa akan bertindak sesuka hatinya, karena dia merasa oh tidak ada aturan dalam kelas saya, tidak ada yang harus saya patuhi, seperti itu. Datang ke sekolah sesuka hati, kemudian ada tugas dia tidak mengerjakan. Nah, ya selama ini anak-anak itu sepertinya menyepelekan, kalau dia tidak mengerjakan ya sudah nggak apa-apa. Nah, artinya di sini mungkin kita tidak akan memberikan hukuman kepada siswa, tetapi ada hal negatifnya yaitu siswa merasa tidak punya tanggung jawab. Jadi dia tidak mengerjakan tugas, saya tidak dihukum, berarti apa yang saya lakukan itu tidak masalah. Nah, yang itu tidak boleh dibiarkan oleh guru, artinya di sini guru tidak menghukum, tapi ada kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa, dan itu sudah disepakati. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Jadi keyakinan kelas ini dibentuk dengan diskusi dulu dengan siswa. Jadi di dalam kelas kita akan berdiskusi dengan siswa. Siswa akan menuliskan kira-kira apa yang harus dipatuhi dalam kelas. Siswa menuliskan seperti pada foto yang saya tampilkan. Nah, di situ siswa menulis tentang peraturan apa yang harus dipatuhi di dalam kelas. Mungkin bisa datang tepat waktu, bisa tiket kelas, menjaga kebersihan, kemudian
kemudian bisa juga menghormati teman atau menghargai teman. Nah, setiap siswa menuliskan kemudian ditempel di papan tulis. Nah, yang harus guru lakukan, guru tidak harus semua yang diutarakan oleh siswa itu dilakukan. Kita pilah-pilah yang sekiranya mana yang mirip kita kelompokkan. Jadi yang mirip satu, kemudian diambil salah satu saja yang dipakai untuk kesepakatan. Nah, setelah itu, setelah semua siswa setuju atau sepakat, siswa bisa menandatangani kesepakatan yang dibuat atau bisa pakai stempel jempolnya ya, cap jempol. Nah, jadi setelah dibuat, konsekuensinya siswa harus mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan ini artinya tidak ada pemaksaan ya, karena ini harus dilakukan dengan rasa ikhlas dari siswa sendiri. Misalkan siswa tidak setuju, siswa tidak akan menulis pada kertas yang ditempelkan atau yang diajukan sebagai kesepakatan. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kira-kira apakah dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata segitiga restitusi? Apakah selama ini Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi, mungkin dalam pelatihan, mungkin bisa dalam PMM ya, di pelatihan mandiri. Tapi Bapak dan Ibu tidak tahu apa sih itu segitiga restitusi. Kira-kira ada yang pernah dengar? Pernah? Oke, Bu Ani pernah dengar ya? Di mana Bu Ani? Di PMM, betul sekali gitu. Jadi segitiga restitusi ini pernah dibahas dalam PMM, terutama pada topik disiplin positif. Dan pada waktu saya mengisi PMM, di situ kan guru disuruh memilih salah satu topik yang harus dipelajari untuk meningkatkan pembelajaran di kelas ya. Dan saat itu saya memilih segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Jadi restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang dikatakan segitiga, yang sisinya 3, artinya restitusi itu ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, tindakannya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa penjelasannya dari masing-masing sisi? Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, siswa itu tidak boleh langsung disalahkan oleh guru. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru? Di sini ada contoh dialog atau kalimat yang harus diutarakan guru kepada siswa ketika siswa tersebut terindikasi melakukan kesalahan. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi dengan kita berkata seperti itu kepada murid, murid tidak merasa dia dihakimi. Dan
yang bertengkar dengan temannya, atau mungkin dia bertengkar dengan teman karena pekerjaannya dicontek, kemudian dia menggebrak meja. Nah, berarti kan murid sedang meluapkan emosinya. Selama tindakan yang dia lakukan itu masih di dalam batas kewajaran, guru harus bersikap tidak langsung menyalahkan tindakan yang dia lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dalam posisi ini guru bisa memberikan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian bisa juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, berarti ada penguatan ya, biarpun kamu melakukan kesalahan, tapi ada penguatan sedikit ya. Juga penguatan ini tidak membuat murid itu merasa bangga akan tindakannya. Kemudian ada lagi kalimat, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi guru mengangkat artinya yang kita utarakan ke siswa adalah sisi positifnya nih. Misalkan siswa tersebut diganggu oleh temannya, kemudian siswa tadi melawan. Nah, guru mengangkat perlawanannya ini sebagai hal yang patut dibanggakan karena dia merasa berani. Nah, itu yang harus kita tunjukkan. Kita jangan menunjukkan kesalahannya dulu karena mungkin dia bertengkar dengan teman, dia memukul. Jangan utarakan memukulnya dulu, tetapi tindakan dia berani melakukan perlawanan, artinya dia menunjukkan sikap berani. Lalu setelah itu kita mengangkat atau membahas kesalahan yang dia lakukan sampai dia itu menyadari, oh iya, perbuatan yang saya lakukan itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri ya. Dan kalimat yang bisa kita utarakan ke siswa, apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika siswa sudah melakukan kesalahan, kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kita ingatkan kembali kepada siswa apa yang dia langgar. Dan ada lagi kalimat, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, di sini guru bertindak sebagai manajer. Guru mengarahkan apa sebenarnya yang diinginkan siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, artinya di situ ada sesuatu hal yang tidak dia sepakati ya. Kemudian ada lagi kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dikembalikan ke siswa, kamu sudah melakukan kesalahan, sebenarnya apa sih yang ingin kamu dapatkan? Apa sih yang kamu inginkan? Alfia, di sini ada Contohnya yang sudah saya terangkan. Tidak ada
Jadi percakapan antara guru dan siswa yang sudah saya lakukan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika siswa bersalah, siswa tidak langsung dijudge atau dihakimi, kamu melakukan kesalahan apa. Kemudian guru menunjukkan kalau kamu melakukan kesalahan nanti ada sanksi. Nah, seperti itu. Dalam segitiga restitusi ini guru bertanya, dan artinya di sini guru mengarahkan kesalahan yang sudah diperbuat oleh siswa, kemudian siswa menyadari apa yang sudah dia lakukan. Jadi siswa sadar bahwa perbuatannya itu salah dan ditawarkan kepada siswa kira-kira solusi apa dari permasalahan yang sudah kamu perbuat. Jadi di sini guru tidak menentukan sanksinya, tapi siswa menentukan sendiri. Salah saya apa, solusi yang tepat sesuai dengan kemampuan saya seperti ini. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Dan mungkin bisa juga Bapak Ibu terapkan kepada siswa di kelas panjenengan, kalau di sekolah menengah atau SMP mungkin ini dilakukan oleh guru BK, karena di sekolah SD tidak ada guru BK, tapi guru kelas merangkap juga sebagai guru BK. Jadi kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi kepada murid-murid kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi diseminasi yang luar biasa yang dibawakan oleh Ibu Titin Wirhuda, MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Gunung Nirkamba 68 Kota Surabaya. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Saya persilahkan kepada para audiens untuk bertanya. Untuk sesi kali ini kami buka dengan 2 penanya. Disilakan. Angkat tangannya. Ibu Fenty penanya pertama, penanya kedua Ibu Srinda Personi. Dipersilakan kepada Ibu Fenty. Ya, terima kasih waktunya. Saya hanya ingin menanyakan sedikit apa perbedaan. Jadi bisa berdiri. Iya, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mau bertanya kepada Bu Titin, apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Karena saya agak bingung dengannya. Terima kasih.
Monggo langsung dijawab begitu. Baik, dari pertanyaan apa perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sebenarnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini adalah dua hal yang sama, mungkin selama ini yang kita dengar kalau dalam pelatihan mandiri PMM yang sering disebut adalah keyakinan kelas. Kemudian ada lagi kesepakatan kelas. Apakah hal ini sama atau berbeda? Jawabannya adalah sama. Jadi nama lain dari keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas. Hanya saja dalam penyebutannya seperti di sekolah ramah anak, kalau kita di deklarasi sekolah ramah anak, kata keyakinan kelas itu tidak disebut sebagai keyakinan kelas, tetapi kesepakatan kelas. Sedangkan dalam pelatihan mandiri dalam PMM yang nasional disebut sebagai keyakinan kelas. Pada dasarnya intinya sama, Jadi keyakinan atau kesepakatan ini sama. Artinya pembahasannya ini harus dari guru dan siswa. Jadi ada dua arah, tidak hanya satu arah. Seperti peraturan kelas. Mungkin dulu yang kita dengar adalah peraturan kelas, peraturan sekolah. Yang mana peraturan sekolah itu dibuat hanya satu arah saja. Jadi pihak sekolah menentukan peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa, dan ini tidak ada penyampaian kepada siswa. Misalkan ada rapat, kita bahas tentang peraturan sekolah seperti itu, Jadi peraturan sekolah yang membuat adalah sekolah, bukan siswa, yang dapat diartikan satu arah. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang ada kerjasama atau ada kolaborasi antara guru dan siswa. Guru dan siswa bersama-sama di dalam forum, mereka membicarakan tentang aturan-aturan apa yang harus dipatuhi. Kemudian ketika siswa tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati, maka akan mendapatkan sanksi yang sudah dibicarakan bersama. Seperti itu, Ibu Febri. Terima kasih, Bu Vivi. Ya, bagaimana saya kembalikan lagi kepada temannya, Bu Febri? Sudah puas? Sudah. Terima kasih. Oke. Saya lanjut kepada pertanyaan kedua, Ibu Sri Indah Paraswati, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi Bu Titin menyebutkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, 2 ada teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, yang saya ingin tanyakan, dalam 5 posisi kontrol guru tersebut, posisi yang manakah yang dianjurkan untuk diterapkan ke peserta didik? Sudah itu pertanyaannya? Oke, saya ulang pertanyaan dari Ibu Sri Indah Paraswati. Dalam 5 posisi kontrol guru, posisi yang manakah yang dianjurkan untuk diterapkan ke siswa? Mohon langsung ditanggapi, Ibu. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Sri Indah Paraswati. Dari 5 posisi kontrol guru, yang manakah yang diterapkan ke siswa? Nah, untuk kelima posisi kontrol ini, kita bisa melihat kasusnya apa. Nah, jadi kita bisa menempatkan diri kita sebagai guru bergantung kepada kasus apa yang dihadapi oleh siswa. Yang mana tadi sudah saya sebutkan, kalau dalam pendidikan guru penggerak, posisi guru yang paling tepat adalah sebagai manajer. Jadi posisi yang mengarahkan siswa. Dan di sini saya juga merasa sepakat dan juga tidak, tergantung kondisi juga. Jadi guru bersikap
dihadapi oleh siswa. Jadi guru bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, bisa sebagai pendukung, bisa sebagai manajer, sebagai pemantau. Kita sesuaikan dengan situasi siswa. Jadi mungkin kita bisa menerapkan sebagai teman agar siswa tadi terasa nyaman, kemudian bisa setelah siswa merasakan kenyamanan, kita menerapkan posisi manajer, yang mana dalam posisi manajer guru mengarahkan pada kesalahan apa yang dibuat oleh siswa, kemudian siswa dididik untuk mencari solusi dari masalah yang dia buat, seperti itu Ibu. Jadi tergantung pada kondisi yang terjadi saat itu. Bagaimana Bu Iin? Maaf, Bu Iin, mungkin ada tanggapan atau sanggahan barangkali? Disilakan. Terima kasih jawabannya. Sudah cukup? Baik, bagaimana Bu Iin? Apa ditambah termin lagi untuk penanya atau sudah mencapai waktunya? Sudah cukup, sudah cukup. Baik hadirin, demikian tadi acara diseminasi kali ini yang membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penanaman budaya positif. Sebelum sesi ini kami akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi. Bisa saya tarik kesimpulan, diantaranya satu, tidak ada manusia yang sempurna dan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan jika siswa berbuat salah, posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Yang kedua, untuk dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, perlu adanya suatu proses dialog antara guru dan orang tua yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang ketiga, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hadirin peserta diseminasi, usia sudah seluruh rangkaian acara diseminasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku moderator undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia, guru kelas 3 SDN Gunungannya Tambak 628. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Titin, saya jadi tahu bahwa guru sebaiknya bertindak sebagai manajer, di mana guru berusaha membangun budaya positif secara internal agar siswa dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.